Ya, sekarang kita akan mengaplikasikan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik pada pelat luas yang bermuatan di sini. Jadi, misalkan ada pelat luas persegi, ya pelat luas itu bisa persegi, bisa lingkaran, terserah ya. Medan listrik dari sebuah pelat itu mengarah keluar atau mengarah ke arah garis normal terhadap pelat tersebut. Jadi ya medan listriknya bisa mengarah keluar ke sana atau mengarah keluar ke sana gitu. Yang penting mengarah ke arah garis normalnya. Nah, untuk menghitung fluksnya kita perlu membuat sebuar permukaan tertutup. Karena plat ini berbentuk persegi, maka permukaan tertutup paling mudah ya kita bentuk ya seperti ini, persegi panjang gitu, yang menutupi bagian plat seluruhnya, ya bagian plat di sini ya ditutupi gitu. Nah, persegi panjang yang kita buat yang tertutup ini atau balok ya, ini memiliki 6 luas, yaitu luas depan, luas belakang, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Karena ya balok itu memiliki 6 sisi. Fluks masing-masing sisi permukaan Gauss-nya yaitu V1, V2, V3, V4 sampai V6 gitu. Ya rumusnya sama, E dikalikan dengan luasan dari masing-masing sisinya gitu. Yang pertama itu luasannya mengarah ke sana kan, mengarah ke arah garis normal, sehingga sudut cos-nya itu 0. Cos 0 adalah 1. Kemudian yang V2 itu juga mengarah garis normal ke sana, sehingga sudut θ-nya itu 0. Cos 0 adalah 1. Nah, V3, V4, V5, V6 itu tegak lurus gitu. Arah garis normalnya itu tegak lurus. Sudutnya itu 90 derajat. Dengan demikian, cos 90 itu kan dia adalah 0 gitu kan. Nah, berarti untuk 3, 4, 5, 6 itu fluksnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, fluks totalnya itu adalah V1 tambah V2, V3, V4, V5, dan V6. Dimana telah kita hitung masing-masing fluks yang menembus permukaan di masing-masing sisinya itu adalah seperti ini. Atau 2 dikalikan E dikalikan luasan di depannya di sini. Luasan ini ya. Luasan apa namanya? Sisi yang di depan ini. Karena sisi yang di depan dan di belakang itu sama kan, karena ini berupa balok. Balok itu ya sisi depan dan belakangnya itu sama. Ini ya. Nah, ini dan ini itu sama. Nah, dengan hukum Gauss, fluks total itu adalah muatan di dalam permukaan tertutup dibagi dengan epsilon 0. Fluks totalnya itu 2E kalikan A. Nah, muatan di dalam permukaan tertutup itu berapa? Untuk mengetahuinya kita definisikan sigma, yaitu rapat muatan persatuan luas atau muatan total dibagi dengan luas total atau dQ per dA. Jadi dengan demikian muatan yang ada di dalam balok ini kan cuma segini aja luasnya. Jadi sigma dikalikan dengan luas ini itu A gitu. Jadi muatan di dalam permukaan tertutupnya di dalam baloknya itu adalah sigma dikalikan dengan A. A-nya itu adalah luasan dari tutup balok ini, bagian depannya ini apa namanya ya, terserah lah. Ya tutup lah, anggap aja namanya tutup gitu. Sisi depan atau belakang ini. A-nya itu bukan luasan dari plat total ini, bukan. Tapi luasan dari permukaan tertutup itu. Nah, dengan demikian, medan listriknya itu adalah sigma dibagi dengan 2 epsilon 0 gitu. Nah, sekarang gimana kalau
platnya lingkaran, medan listriknya itu kan mengarah ke arah normalnya kan, ke arah garis normalnya. Nah, karena platnya lingkaran, ya paling gampang kita buat permukaan tertutupnya itu silinder, dimana di sini yang memotong platnya berbentuk lingkaran di sini. Nah, jadi ada 3 luasan tuh, yaitu luasan tutup depan, tutup belakang, dan luasan selubungnya. Flux masing-masing sisi permukaan kausnya ada V1, V2, dan V3, V selubung gitu. Yang V1 itu adalah E dikalikan dengan luasnya, yaitu Pi kalikan jari-jarinya R besar kuadrat. Yang V2 itu juga sama, yang V3 itu 0, karena arah garis normal dari selubung itu dia mengarah ke sana gitu. Mengarah radial, keluar. Sedangkan arah medan listriknya itu mengarah ke sana, ke arah garis normalnya. Garis normal plat lingkaran ini. Dengan demikian, sudut yang dibentuk antara garis normal selubung dengan garis normal plat lingkaran itu adalah 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Nah, flux totalnya itu adalah flux 1 tambah flux 2 ditambah flux selubung. Tidak lain adalah E dikalikan Pi R kuadrat ditambah E dikalikan Pi R kuadrat ditambah 0 sama dengan 2 kalikan E Pi R kuadrat. Nah, dengan hukum Gauss bahwa flux totalnya itu adalah muatan di dalam permukaan tertutup di dalam tabung dibagi dengan epsilon 0, di mana flux totalnya itu adalah 2 kalikan E Pi R kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan 2 dikalikan E Pi R kuadrat itu sama dengan sigma kalikan Pi R besar kuadrat per epsilon 0. Karena sigma itu adalah rapat muatan persatuan luas dikalikan dengan luasnya. Luas dari tutupnya. Luas dari tutupnya itu adalah Pi kalikan R besar kuadrat. Nah, dengan demikian E-nya itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Dan ini sama dengan plat persegi tadi kan, perumusan medan listriknya. Nah, jadi medan listrik oleh plat yang sangat luas itu tidak bergantung pada bentuk plat. Entah mau ini lingkaran atau persegi atau segitiga gitu, kalau sangat luas itu dia nggak bergantung terhadap bentuk platnya. Sebelumnya dengan hukum Coulomb kita menghitung medan listrik oleh plat, ya kan, oleh plat luas itu berbentuk lingkaran gitu. Dan kalau tak hingga, maksudnya sangat luas, luasnya itu ya tak hingga, itu kita akan dapatkan bentuk seperti ini juga gitu. Nah, dengan demikian paling mudah itu kita pakai hukum Gauss di sini ketimbang hukum Coulomb untuk kasus-kasus di mana platnya itu sangat luas gitu. Dan ini bisa berguna untuk yang persegi juga tadi. Nah, sekarang gimana kalau platnya sejajar di sini? Nah, kan ada 2 buah plat sejajar yang masing-masing memiliki rapat muatan sigma 1 dan sigma 2 dipisahkan dengan jarak D di sini. Misalkan dibagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Medan listrik yang ditimbulkan oleh plat pertama itu mengarah ke arah garis normalnya, yaitu ke belakang dan ke depan. Ya, ini panjang, nggak apa-apa, biar menunjukkan arah medan listriknya itu ke depan. Tapi besarnya itu sama, ke belakang dan ke depan. Jadi arahnya ini nggak menunjukkan besar. Kalau panjang itu kuat, kalau kecil di sini lemah itu enggak. Ini cuma menunjukkan arahnya aja, biar nggak bingung. Nah, untuk plat kedua, ya arahnya juga ke arah garis normalnya, ke depan dan ke belakang. Medan listrik total di daerah pertama itu adalah E1 ditambah E2 di sini, karena sama-sama mengarah ke belakang. Dan kita udah dapatkan E1 dan E2 untuk platnya yang sangat luas itu adalah seper-2 epsilon 0 dikalikan sigma, yaitu sigma 1 tambah sigma 2 di sini.
dan mengarah ke kiri. Kalau di antara dua plat, nah ini yang satu mengarah ke kanan, yang satu mengarah ke kiri. Jadi E totalnya itu adalah E1 dikurangi E2. Tidak lain adalah sigma 1 per 2 epsilon 0 dikurangi sigma 2 per 2 epsilon 0 atau sigma 1 minus sigma 2 per 2 epsilon 0. Nah, di daerah 3, karena semuanya mengarah ke kanan, jadi E-nya adalah 1/2 epsilon 0 sigma 1 plus sigma 2 dan mengarah ke kanan. Jika misalkan sigma 1 besarnya sama dengan sigma 2, namun tandanya berlawanan, maka di daerah pertama, yang E-nya itu adalah 1/2 epsilon 0 sigma 1 plus sigma 2, itu menjadi 1/2 epsilon 0 sigma minus sigma. Karena sigma 1 sama dengan sigma 2 tapi tandanya berlawanan, yang hasilnya medan listriknya sama dengan 0. Di daerah kedua, di daerah ketiga, di sini medan listriknya juga 0. Dan di daerah kedua, medan listriknya adalah sigma per epsilon 0. Nah, konsep dua plat yang dipasang sejajar di sini, yang mana besar muatan sigma 1 dan sigma 2 itu sama, hanya berlawanan tanda, itu adalah konsep dari kapasitor keping sejajar. Nah, kita akan membahas kapasitor keping sejajar di bab selanjutnya, yang mana medan listrik di antara kedua plat itu dia adalah sigma per epsilon 0.